Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perang Taif. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Surah At-Taubah. Pasukan Muslim mengepung kota Taif. Mereka kemudian menyerang dengan manjanik dan tank. Tank ini berbentuk seperti rumah kura-kura yang besar. Para prajurit maju dan dengan sengaja berlindung di bawahnya untuk mengebor dinding. Namun, musuh yang cerdik menuangkan besi panas hingga tank terbakar. Pertempuran keras merebut benteng tidak berhasil. Rasulullah SAW memakai cara lain. Beliau memerintahkan agar kebun kurma dan anggur Taif yang terkenal itu dibakar dan ditebang. Namun, karena pihak musuh memohon agar beliau tidak melakukan itu, Rasulullah SAW pun membatalkan perintahnya. Beliau SAW juga berkata kepada musuh, siapapun yang turun dari benteng dan datang sini, maka dia bebas. Maka 20 orang pun turun dan bergabung dengan pasukan muslimin. Dari merekalah Rasulullah SAW mengetahui bahwa musuh mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk bertempur berbulan-bulan. Karena itu, beliau memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan orang-orang Bani Thaqif di Taif." Namun, Rasulullah SAW yang bijak dan penyayang malah berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Thaqif dan berkahilah mereka." Karena pengepungan akan berlangsung lama, Naufal bin Muawiyah memberi saran kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, mereka itu seperti serigala di dalam lubangnya. Apabila engkau terus menungguinya, tentu akhirnya engkau dapat mengambilnya. Namun, ia pun tidak seberapa berbahaya jika engkau tinggalkan." Mengembalikan tawanan Taif. Rasulullah SAW dan para sahabatnya meninggalkan kota Taif. Di Ji'rona, mereka berhenti untuk membagikan harta rampasan dan para tawanan perang. Di antara para tawanan, ada seorang wanita tua yang berkata kepada para sahabat, "Kamu tahu bahwa aku masih saudara sesusuan dengan pemimpin kamu itu." Setengah tidak percaya, mereka membawa wanita itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW segera mengenalinya, walaupun sudah begitu lama tidak bertemu dengan wanita itu. Dia adalah Syaimah binti Al-Harith, putri Halimah As-Sa'diyah
ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah segera menghamparkan jubahnya dan mempersilahkan Saimah duduk di situ. Ketika beliau bertanya, apakah dia ingin tinggal bersama beliau, Saimah lebih memilih pulang kembali ke kabilahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membebaskan Saimah. Setelah itu, datanglah para utusan dari Bani Hawazin. Mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulangkan harta, wanita, dan anak-anak yang tertawan. Rasulullah, di antara para tawanan itu terdapat juga bibi-bibimu dari pihak ayah dan ibu-ibu yang dulu pernah memeliharamu. Jika sekiranya kami menyusui Haris bin Abi Shimr atau Nu'man bin Al-Munzir, kemudian ia datang melihat keadaan kami seperti yang kami alami sekarang ini, tentu kami manfaatkan dan kami mintai belas kasihnya. Konon pula engkau yang sudah mendapat pengasuhan yang terbaik. Para utusan ini mengingatkan bahwa ketika kecil dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dirawat di lingkungan mereka. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyayang amat terharu mendengarnya. Tahu berterima kasih dan mengingat budi orang lain sudah menjadi bawaan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, anak-anak dan istri-istri kamu, ataukah harta kamu yang lebih kamu sukai? Rasulullah, kami disuruh memilih antara harta dan sanak keluarga kami. Mengembalikan istri-istri dan anak-anak kami tentu lebih baik kami sukai. Di hadapan pasukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa beliau dan keluarganya melepaskan anak-anak dan kaum wanita Hawazin. Melihat itu, serentak para sahabat pun segera melepaskan para tawanan dengan berkata, apa yang ada pada kami serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menaklukkan Taif dengan cara sederhana. Beliau menawarkan kepada Malik bin Auf untuk masuk Islam dan seluruh keluarga serta hartanya akan dikembalikan, ditambah 100 ekor unta. Akhirnya pemimpin pasukan musuh di perang Hunain itu memeluk Islam, diikuti kaumnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.